Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Oke bosku, kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman mistis yang terjadi saat saya mancing dengan teman saya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada saat saya mancing 3 hari yang lalu. Untuk lokasinya ada di daerah Pati Kidul yang tidak saya sebutkan lokasinya, dikarenakan ya kayak kemarin nanti takutnya banyak saudara pemancing yang takut ke daerah situ. Rawa ini adalah rawa yang benar-benar terkenal dengan keangkerannya, dikarenakan rawa ini setiap ada pendatang baru kemungkinan pasti terjadi hal-hal yang kayak digoda, terus di menampakkan diri atau dengan suara-suara aneh, nah, kayak gitu. Percaya atau tidak percaya, monggo silahkan. Kalau teman-teman pengen penasaran atau pengen membuktikan kalau cerita saya ini hoax atau bagaimana, silahkan komentar di bawah, nanti saya ajak ke sana. Oke, sebelum mendengarkan kelanjutan cerita saya, jangan lupa siapkan kopi dan rokoknya masih. Oke, langsung saja bosku. Rawa ini adalah rawa yang kemarin saya pernah diganggu dengan suara itu lembu atau sapi yang sudah saya ceritakan di video saya yang ini. Nah, ini kejadiannya di tempat rawa yang sama tetapi beda titik lokasi. Pada saat itu saya berangkat mancing dengan teman saya 2 orang. Berangkat dari rumah kira-kira jam 11 dan sampai lokasi itu sudah azan duhur, berarti sekitar jam 12. Nah, saya kan penasaran dengan lokasi yang saya kemarin pernah mopo di tempat sini. Ya, di titik sini saya dulu pernah dapat ikan banyak di tempat sini. Kemudian saya pengen lagi mencoba di spot sini, penasaran apakah dapat ikan banyak. Tapi ternyata saya sudah mancing di sini sekitar 30 menit tidak ada pergerakan. Dan teman saya itu ada di sebelah kanan saya, itu jarak antara 7 meteran dengan saya. Untuk kedalaman airnya sekitar setengah meteran. Ini saya mencoba di pinggiran dan teman saya juga di pinggiran. Kemudian setelah 30 menit tidak ada pergerakan, teman saya, anggaplah namanya adalah Nuri. Nah, si Nuri itu ke pinggir, agak sedikit ke pinggir itu dengan kedalaman air sekitar di bawah lutut. Kemudian saya pindah mencari titik spot lagi dengan jarak antara saya dan Nuri itu sekitar 20 meteran. Nah, saya mancing di situ selama 2 batang rokok habis, itu nggak ada pergerakan. Kemudian saya pindah lagi agak menjauh dari Sinuri, itu sekitar ada 100 meter kurang lebih lah, kayak gitu. Nah, saya mancing di titik spot kumis kucing. Nah, itu saya mancing di situ. Tiba-tiba saya membayangkan ombak itu ada ombak, tapi bentuknya itu menggeliat kayak ular. Nah, takutnya saya itu adalah
ulone mbae atau bagaimana. Pikiran saya sampai ke situ. Ada ombak kan biasanya kan kayak di laut itu lurus-lurus lah, tapi itu ombaknya seperti menggeliat kayak ular. Saya kan mancingnya di situ baru belum ada 5 menit saya baru lempar lumut belum ada 5 menit. Setelah melihat pergerakan kayak ular itu, saya berpikir wah iku mang ulane mbae. Saya berusaha menetralkan pikiran saya agar tidak berpikiran ke situ. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara kayak gas, nah kayak gitu, terus gelebak kayak gitu, kayak apa itu, kayak orang bermain air itu, cepak kayak gitu, tapi keras tuh, cepak gelebak kayak gitu. Suaranya itu anjul, sama kayak kemarin, anjul kayak di dalam ruangan, cepak gelebak sambil kayak gas bocor. Kayak gas bocor, kayak gitu. Saya berpikiran kalau suara itu dari si Nuri. Saya berpikir begini, alah paling si Nuri gabluk nggak dapat ikan, kemudian dia marah-marah terus tepuk air kayak gitu. Pikiran saya sampai begitu. Terus saya mikir lagi, atau jangan-jangan wonge roh mbae terus geledak apa piye, kayak gitu. Terus alah engko ndara nak roh mbae dara gembar-gember ngono. Terus saya mancing lagi. Suara itu sekitar ada 10 detikan, ngosos sama cepak-cepok kayak gitu. Lah saat itu habis terdengar suara itu, terus si Nuri teriak, "Muat, Rene!" Kayak gitu. Terus saya kan jawab, "Piye, gondol?" Terus dia bilang lagi, Rene. Saya itu udah berpikir kalau dia itu, wah suaranya kok kayak gini, kok suaranya kok kok tenanan. Terus tak tengok, Rene. Wah dia serius kayak gitu. Wah berarti agak aneh itu. Terus tak samperin, "Piye gondol?" Saya bilang begitu. "Ayo balik." Dia bilang kayak gitu. Wah saya berpikir dia pasti kelihatan wajahnya itu pucat dan gemeteran. Dan di situ saya tahu kalau dia pasti melihat sosok itu yang gelobakan itu tadi. Dan ternyata itu di dekat dia itu jaraknya antara 7 meter dengan suara itu. Terus kemudian si Nuri bilang gini, "Ayo balik." Ora apa-apa, saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Kemang roh?" Terus saya bilang, "Aku gak roh, tapi aku ngerti." Saya bilang gitu. "Ya wes, ayo minggir." Kemudian saya ke pinggir, agak menjauh di tempat lokasi tersebut. Kemudian saya cerita, "Gimana, kemar rombai ireng wonge?" Saya bilang gitu, soalnya saya tahu dia pasti diroi bae. Ini adalah rekaman bukti kalau teman saya yang kemarin ketemu sama Mbak yang nggak mau saya rekam, tapi saya rekam suara. Ini rekamannya. Ngono aneh, Rina gelem metu apa meneh iki? Banyu ngene kan. Ono suara kayak ono Ngosos. Ulo kok orang ngombak malah ambek diting. Nah, itu dia banyu ning dhuwure tok. banyu kayak minyak sithik blokone ora ngombak ya, kayak bekas awake ya. Iya, nek gak doyo. Lah iya. Anu 80 cm ya. Kurang luwih. Kurang luwih semenengan tak lengan. Iya, 80 cm gedene mondo ember jan.
padha ember lumut. Nek bekase. Ayo, betul. Nek ulane jarene sapa? Jarene sapa? Gendon kaya ngono. Piye? Rone ku gede. Rong apa jarene kae? Rong glugu. Rong mbot apa? Apa sak pring dawane. Gede nek kok. Gedene. Lah sing sing pas nitik terakhir ku aku roh dhuwur bloko terus. Dhuwur ombak iku bloko tapi ora tak reken. Maksudnya masuk ngono orang wae isine. Terus nganu tak jarno gang sediluk. Gang sediluk lagi iku mang ana swara iku mang. Wong swara metune ndek endi nek ra dinguk. Emang mikire iki nang nek ora terus glebar. Umpama glebar ya ora dinguk ora ditimbuki. Iki mana kate apa iki? Sandingnya pas aja ra ana 4 meter. 4 meter malah. 4 meteran paling kene tembok Liwat Jogong. aku kan ning mantiku kok ngene metune kok badange Pak Wi kono. Buane buane mumpung protek-protek kayak aku kan posisi nyobok ngene. Gak tau ngene. Lho. Aku waduh. Bahkan waduh kan dia mau ngaju. Tuh, antara aku tuh beli aja kan buah. Bahkan sekarang keuangan hilang, agak colok. Terus kenyir. Tak colok gila api. Ini Chris gondol. Saya. Wanya lah bingung. Ya, ngerti aku. Waduh, duduk kamu apa nih kayak ya? Nah aku udah beri iya, emang roh baik. Lah kayak tambah drodok naik aku mendingan. Kena terus, iya kena roh baik. Ireng aku mengono. Orang diroi. Ya iya maksudnya aku buah. tak kira kan kue diroi nang Joko Tawanane kono. Tak kira. Kira rambut ini umpama ngono. Cara tau ya. Wong kendel wong lanang kok. Didik lek arek anjing tok nang piye. Wah, iya apa ngecek kancane apa macam rono ya kono aja. Gak ono sing wani Mas nang kono iku. Kono sing gon sangat iku. Pameneh dhewean ya bahaya nang kono. Gelem metu. Apa meneh pas wong metune ku nek pas banyu anyar hitungane iku kan banyu anyar lah. Ndek iku kan sat terus diketerak banyu anyar neh. Wong gelem metu iku. Iris. Random dendeng banget diroi kula. Ora tak dendeh ora roh konoan. Serada dendeng sih. Lah Entahlah malah tak colok lha gara-gara misaya aku ate. Ya mbok iso Paling ngene. Cek wong iki. Wong dibuaturi malah tinggal ndelik wong. Ana mbok oleh ra ketok. Bariku langsung ngosos nang sandingmu. nyoto. Bekasnya ndak tak idak-idak ndek ini terus. Yo bekasnya wong nabrak nganu 6. Cagak. Iya pas aku minggir. Dah, sesak kene ne carane. Kalau sini ndak. Waduh iki arene. Lah pas kencenge montorem. Lah pas aku njipuk cagak karo pancing kae Cagak ya betera. Lah iya, lah aku ndak terus pas arah kowe ndak metu kono. Gak. Kowe rada rene sithik lho. Rada nganu. Wah apa penerak iku lah sing mrending-mrending ngono kowe menisan buah apa ten sasa. Mulane ora ada minggir-minggir ke muni ana apa? Ana leng. Gua ae muni ngono, aku rada minggir-minggir daerah kono nek sing Apa sing iku ya wong bentuk kaya leng. ora roh daerah. Ana gawak terus. Gembel. Wis kan kono mah. Iku wae karo mat. Mas apa? Mas sipit lho. Terus Nah. Lha wong apa ya nom? Poh, jarene lah diroi gluber ya.
duwe pager apa deh paling aku. Lah wong glure ku marak nang aku, terus aku kan nguncalo ngene mengarep ah. Glure ku marak nang aku. Ombak kan ricik-ricik biasa nak kena angin lah. Banyu ku lho, ricik-ricik biasa menduk-menduk. Lah iku ku bentuk langsung gleber. Gleber ngono. Gleber ngono ku lho. Ombak dek bentuk kaya ula lek nang ngarepku iki. Mosok mbae, bekas mbae wangi. Terus ora ana semenit iku mangono. Cepet aku noleh ketutupan wit lho. Noleh tok tutupan ora dingepi. Wah, aku piye-piye. Laki nitik sediluk mengkono arek. Barang wow lah buaten. Penting yo sekancan. Ya maksudnya kan aku gak kepikiran tekan kono. Pae ngopo kemana. Aku mati je padha roe jeneng anu wis pantai. Ngene yo. Nah jeneng anu aku lah je yo terus dene yo wong ngono wis kok. Kepikiran Rada panas buasan aku ngemetno opo ancingku. ora ono bae. Mbak ketake paling yo bisa lah. Ya misah tetep awang kowe tak tinggal ndelik arek. Dicek kok ora ono. Icek wong iki ra ono. Dibaturi malah ngilang ngono. Aku sedih malah cuma. Lah iya langsung wong aku lagi pindah sediluk lho iku hitungane urung ono 5 menit. Pindah kono-kono. Ketutupan ya. Untung jeneng ora iso iki ya. Nyatane yo ora iso. Gak iso, aurane gede kok energine. Iku lagi ngono tok lho. Nek umpama jiroe tenan melolok tok. Oke bosku, itulah cerita singkat dari teman saya yang kemarin ditemui oleh sesosok ular gaib. Inti dari cerita tersebut adalah pada saat saya mancing 2 orang dan kemudian saya pisah dengan teman saya, pas di titik terakhir saya mancing belum ada 5 menit, saya melihat seperti ombak yang menggeliat seperti ular itu sepanjang ada 15 meter. Nah, seperti itu gleber. Nah, terus saya dalam hati saya berkata, wah masa iki ulane mbae metu. Terus gang berapa detik kemudian bunyi suara cepat. Nah, itu ada di dekat teman saya itu. Kemudian teman saya itu kaget berdiri melihat itu penampakan itu seperti air itu memusar, air itu berputar, tapi berputarnya itu ke atas dan ke bawah. Itu sambil ngosos kayak gitu, sambil cepak. Nah itu keras sekali itu. Terus kemudian kan dia kan mancingnya kan di bawah, airnya itu di bawah lutut. Dia sambil duduk, kemudian dia berdiri melihat itu sambil ngosos kayak gitu. Itu penampakannya itu muncul dari air yang dangkal kemudian ke tengah. Nah itu berjalan sambil ngosos. Itu air itu seperti apa itu, membekas tapi tidak berombak, cuman membekas di atasnya. Nah itu yang paling depan itu ada percikan sedikit percikan air. Nah itu sekitar ada semeter kurang, besarnya seperti ember cat yang buat untuk lumut itu loh, ngaduk lumut seperti itu. Itu jaraknya penampakan sama teman saya itu sekitar 5 meter dari penampakan tersebut. Terus ngosos ke tengah apa itu, kota tengah rawa. Dia berjalan sekitar ada 20 meteran berjalan sambil ngosos, sambil cepak-cepak kayak gitu. Dan itu adalah sesosok
ular tunggon yang berada di lokasi tersebut. Orang Jawa menyebutnya seperti ada yang bilang ular tunggon atau ular buntet atau ular kendang. Nah, seperti itu yang ditemui teman saya seperti itu. Kalau saya ketemunya itu gliberan air, gliber tapi membentuk ular besar seperti huruf S. Nah, gliber itu panjangnya ada 15 meter. Oke bosku, sekian cerita dari saya. Semoga pengalaman mancing saya ini bermanfaat kepada teman-teman yang hobi mancing liar. Jangan lupa berdoa dan selalu jaga sikap, dikarenakan kita hidup berdampingan dengan makhluk tersebut. Oke bosku, yang tidak percaya monggo silahkan di komentar di bawah, nanti saya ajak ke sana. Oke, terima kasih yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.